Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Iwan Amarwata Suta. Di video kali ini saya akan membuat sebuah video pembelajaran tentang kriteria pemimpin yang baik menurut para ulama Islam. Baik, langsung saja gitu ya. Secara definisi pemimpin dalam Islam adalah sebagai individu yang memiliki tanggung jawab ya untuk memberikan arahan, membimbing dan melindungi masyarakat sesuai dengan ajaran agama Islam. Pemimpin muslim diharapkan untuk memimpin dengan keadilan, integritas dan kebutuhan terhadap prinsip-prinsip Islam. Kepemimpinan dalam Islam tidak hanya bersifat politis, tetapi juga mencakup aspek moral, spiritual, dan sosial. Lanjut, pentingnya pemimpin yang berkualitas dalam perspektif Islam. Yang pertama, sifat moralitas karakter yang mulia atau takwa dan adil, kepercayaan dan tanggung jawab, amanah dan jujur, penyampaian dan penyebaran agama Islam, tablik ilmu pengetahuan. Nah, yang pertama keadilan. Ayat dan hadis yang menekankan keadilan sebagai kriteria pemimpin adalah sebagai berikut. Quran surat An-Nisa ayat 4. Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat baik dan memberi kepada kaum sahabat. Dia melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kalian dapat memahaminya. Selanjutnya dari hadis, wahai para pemimpin, sesungguhnya kalian adalah pemimpin dan kalian akan ditanya tentang kepemimpinan kalian. Pemimpin yang adil akan masuk surga, sedangkan pemimpin yang zalim akan masuk neraka. Hadis riwayat Muslim. Lanjut, contoh pemimpin berkeadilan dari sejarah Islam. Yang pertama, saya di sini mengambil contoh adalah Khalifah Umar bin Khattab. Pada saat Umar bin Khattab memerintah, salah satu khalifah terbesar Islam, terkenal dengan pemerintahannya yang adil. Beliau memastikan keadilan di seluruh lapisan masyarakat dan bahkan menegakkan hukum yang sama untuk semua, termasuk untuk keluarga dan anggota pemerintahan. Yang kedua, saya ambil dari contoh kepemimpinan Sultan Muhammad Al-Fatih, penaklukan Konstantinopel gitu ya, untuk sebagai cirinya. Muhammad Al-Fatih yang memimpin penaklukan Konstantinopel pada tahun 1453 menunjukkan keadilan dengan melindungi hak-hak minoritas di kota tersebut. Setelah penaklukan, beliau menghormati dan melibatkan banyak ahli waris dan pejabat Kristen dalam pemerintahan. Selanjutnya, kearifan dan kematangan. Pentingnya kearifan dan kematangan dalam mengambil keputusan. Kearifan dan kematangan dalam mengambil keputusan memiliki peran penting dalam konteks kepemimpinan dan kehidupan sehari-hari. Berikut adalah beberapa alasan mengapa kearifan dan kematangan sangat penting. Pertama, menghasilkan keputusan yang bijak. Ya, jadi seorang pemimpin sangat wajib sekali memiliki kearifan dan kematangan karena itu akan berpengaruh kepada pengambilan keputusan yang bijak. Yang kedua, pemecahan masalah yang efektif ya. Jadi ketika pemimpin mempunyai kearifan dan kebijaksanaan yang tinggi, mampu melihat masalah dengan sudut pandang manapun, insya Allah pemimpin akan bisa memecahkan masalah dengan efektif dan menyeluruh. Yang ketiga, membangun hubungan yang sehat. Yang keempat, menghindari konflik yang tidak perlu. Yang kelima, memberikan keteladanan dan kepemimpinannya. Yang ketujuh, pertimbangan terhadap nilai-nilai etika dan moral. Yang selanjutnya, nasihat dan kisah dari ulama terikat kearifan dan kematangan. Ada nasihat dari salah satu imam terkemuka, yaitu Imam Al-Ghazali. Kearifan adalah memahami alasan dibalik tindakan, sementara kematangan adalah kemampuan untuk memilih tindakan yang paling bijak. Ada juga dari ulama dari kisah Ibnu Abbas ya. Ibnu Abbas, sepupu Nabi Muhammad SAW dan seorang pakar tafsir, dikenal dengan kebijaksanaan dan pemahamannya yang mendalam terhadap Al-Quran. Beliau sering memberikan fatwa dengan hati-hati, memperlihatkan kematangan dalam memberikan penjelasan agama. Selanjutnya, kepemimpinan berdasarkan akhlak mulia gitu ya. Akhlak mulia sebagai pondasi kepemimpinan Islam. Akhlak mulia atau karakter yang luhur memainkan peran sentral dalam kepemimpinan Islam. Pondasi membimbing seorang pemimpin untuk memberikan teladan yang baik, membangun kepercayaan, dan memelihara keseimbangan antara tugas dan nilai-nilai etika. Berikut adalah beberapa aspek
akhlak mulia yang menjadi pondasi kepemimpinan dalam Islam. Yang pertama takwa, yang kedua adil, yang ketiga amanah, yang keempat hilm dan atau sabar dan bijaksana atau gitu. Yang terakhir adalah kemurahan hati dan kasih sayang. Contoh pemimpin yang menunjukkan akhlak mulia. Yang pertama sebagai contoh adalah Nabi kita semua, yakni Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW adalah teladan utama dalam akhlak mulia. Beliau memimpin umat dengan keadilan, kasih sayang, kesabaran, dan ketakwaan kepada Allah. Beliau memberikan teladan sempurna dalam segala aspek kehidupan, baik sebagai pemimpin politik, spiritual, maupun sosial. Yang kedua ada contoh pemimpin yang menunjukkan akhlak mulia, yaitu Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Khalifah Umar bin Khattab dikenal dengan keadilan dan ketegasannya. Beliau menjalankan tugas kepemimpinannya dan dengan integritas dan kesederhanaan. Umar bin Khattab terkenal dengan kebijaksanaannya dalam menyelesaikan masalah dan konflik. Lanjut, kepemimpinan berdasarkan kepemimpinan Rasulullah SAW. Tauladan pemimpin Rasulullah SAW. Kepemimpinan Rasulullah SAW adalah tauladan utama dalam sejarah Islam. Rasulullah menunjukkan prinsip-prinsip kepemimpinan yang luar biasa, yang mencakup aspek spiritual, moral, etika, dan sosial. Berikut adalah beberapa aspek ketauladan kepemimpinan Rasulullah SAW. Pertama adalah keteladanan, yang kedua keadilan, yang ketiga kemurahan hati, yang keempat ketegasan dan konsistensi, yang kelima partisipatif, yang keenam ketabahan, kehandalan, dan kemampuan berkomunikasi. Hadis yang menjelaskan gaya kepemimpinan Nabi. Pemimpin yang penuh pertanggungjawaban, salah satunya. Contoh hadisnya. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya adalah pemimpin berbasis konsultasi ataupun suro. Konsep suro dalam Islam, ya, konsep pemimpinan berbasis konsultasi atau suro adalah salah satu prinsip fundamental dalam Islam. Suro adalah istilah Arab yang berarti berkonsultasi atau bermusyawarah. Prinsip ini menekankan pentingnya pemimpin untuk berdialog dan mendengarkan pendapat serta masukan dari kelompok atau umat yang dipimpinnya. Sebelum mengambil keputusan, berikut adalah beberapa konsep terkait suro dalam Islam. Pertama, kepemimpinan yang berkonsultasi. Kedua, kepentingan kelompok lebih diutamakan. Ketiga, pertanggungjawaban kepemimpin. Keempat, partisipasi dan inklusivitas. Kelima, menjaga kesinambungan. Keenam, penerapan dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, berikut dasar dalam Al-Quran. Al-Quran secara tegas merujuk kepada prinsip suro dalam beberapa ayat, ya. Misalnya dalam surat Al-Imran, Allah berfirman, "Karena rahmat dari Allah lah engkau berlaku lemah lembut terhadap mereka, dan kalau engkau bersikap keras lagi, berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu." Berikut ada hadis Nabi juga yang terkait dengan prinsip suro tadi. Nabi Muhammad SAW juga menerapkan prinsip suro dalam berbagai keputusan. Beliau bersabda, "Barang siapa yang berhajat kepada Allah untuk memberi petunjuk kepada dirinya, hendaklah ia mengajak kelompoknya untuk berdiskusi." Hadis riwayat Ahmad. Selanjutnya adalah implementasi konsultasi dalam kepemimpinan. Implementasi konsultasi dalam kepemimpinan, terutama dalam konteks kepemimpinan Islam, melibatkan serangkaian langkah dan praktik yang mendukung partisipasi aktif dari kelompok atau umat yang dipimpin. Berikut adalah beberapa cara untuk menerapkan konsultasi dalam kepemimpinan. Yang pertama, menciptakan budaya musyawarah. Kedua, membentuk majelis syuro atau konsultatif. Yang ketiga, mengadakan pertemuan rutin. Yang keempat, menggunakan teknologi untuk umpan balik. Yang keenam, mendengarkan dengan tulus. Yang ketujuh, menjaga transparansi. Yang kedelapan, memberikan pendidikan dan informasi. Yang kesembilan, menghormati keberagaman dan pendapat. Yang ke-10, memberikan umpan balik setelah keputusan. Nah, selanjutnya keteladanan dan kepemimpinan etis. Pentingnya pemimpin menjadi teladan bagi bawahan. Sangat krusial dalam konteks kepemimpinan yang efektif dan pembangunan organisasi yang sehat. Berikut adalah beberapa alasan mengapa pemimpin perlu menjadi teladan bagi bawahan.
Pertama, inspirasi dan motivasi dan pengaruh positif. Ya, seorang pemimpin harus bisa menginspirasi dan memotivasi dan bisa membuat pengaruh positif akan bawahannya. Kedua, pembentukan budaya organisasi. Ketiga, kredibilitas dan kepercayaan. Keempat, pendidikan dan pengembangan. Kelima, penyelesaian konflik yang efektif. Keenam, kepemimpinan yang berkelanjutan. Ketujuh, menyampaikan nilai-nilai etika dan moral. Kedelapan, meningkatkan kualitas pekerjaan dan produktivitas. Etika dan moralitas dalam kepemimpinan. Etika dan moralitas dalam kepemimpinan ya memainkan peran sentral ataupun peran penting dalam kepemimpinan Islam. Kepemimpinan yang berakar pada prinsip-prinsip etika dan moral Islam cenderung menciptakan lingkungan yang adil, berkeadilan, dan bermartabat. Berikut adalah beberapa aspek etika ya dan moralitas dalam kepemimpinan Islam. Pertama, takwa. Yang kedua, adil. Yang ketiga, ihsan atau berbuat baik. Yang keempat, kesetiaan dan kesederhanaan. Yang kelima, hilm dan hikmah atau sabar dan bijaksana. Yang keenam, kemurahan hati dan kasih sayang. Yang ketujuh, berpegang pada nilai-nilai agama. Kesimpulan, pemimpin ideal dalam Islam harus memimpin dengan prinsip keadilan, kearifan, dan akhlak mulia, teladan dari kepemimpinan Rasulullah SAW, ya, penerapan konsultasi serta menjadi figur keteladanan dan beretika tinggi menjadi landasan utama. Dengan menyatukan nilai-nilai ini, pemimpin diharapkan menciptakan lingkungan yang adil dan harmonis, tidak hanya fokus pada kesuksesan materi, tetapi juga pada kesejahteraan spiritual umatnya. Pemimpin semacam ini diharapkan memberikan dampak positif yang signifikan dalam masyarakat, memberikan teladan yang berharga untuk generasi berikutnya. Sekian mungkin yang bisa saya bicarakan mengenai kepemimpinan dalam Islam menurut para ulama. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.